dengan workshop. Wah, berarti ada pola ya, ada formatnya Ada nih. pola, ada format. Jadi ada pola, ada format. Walaupun barangkali tetap pola itu kan cuman sederhana aja polanya. Ya, polanya sederhana aja. Misalnya apa itu X? Itu kan formatnya cuma gitu doang tuh, template-nya. What is X? Ya, apa itu X? Di mana X? Kan setelah X itu lalu apa? Sebelum X itu apa? Apa yang perlu dilakukan sebelum X? Apa yang terjadi setelah X? Sementara X, apa yang terjadi dengan Y? Ya cuman gitu-gitu aja template-nya mah. Nah, Wah, cuman ini kan bukan rumus matematika ya, Mbak Gayu? jadi X itu kata-kata klien gitu ya. Misalnya Mbak Gayu mengatakan saya ingin bikin disertasi. Nah, disertasi itu X. Apa yang perlu terjadi sebelum bikin disertasi? Oh, nanti kalimat Bu Gayu nanti saya ambil dari kalimat itu, lihat oh kalimat Bu Gayu ini problem. Ya tapi saya mengalami kesulitan nih ketemu dengan Bu promotor saya. Nah, itu kalimat. Sementara Anda mengalami kesulitan bertemu dengan promotor Anda, apa yang Anda inginkan terjadi berkaitan dengan promotor Anda. Saya akan bertanya begitu. Nah, jadi benar-benar template-template tadi itu ya awal aja sangat dasar saja. Tetapi dalam prakteknya itu justru tantangannya itu adalah justru cermat terhadap kalimat klien, mengulang kalimat klien, mengambil beberapa frase kalimat klien dan kemudian mengajukan pertanyaan salah satu dari 12 pertanyaan dari clean language itu. Nah, jadi template-nya ada tuh. Yang 12 itu template itu yang kalau Mbak Gayu maksud itu. Iya, skill ya. Ya what is X itu template. Apa itu disertasi? Saya harus nanya. Jadi kenapa saya nanya kayak gitu? Karena bisa jadi disertasi. Banyak orang ngomong tentang disertasi, tetapi disertasi itu apa sih menurut dia sendiri gitu. Nah, itu akan ditanya, what is X disertasi? Oh, disertasi ini nih, oh disertasi itu yang misalnya Bu Gayu mengatakan, oh apa itu disertasi? Oh, disertasi itu adalah A. Selain disertasi itu A apalagi? B. Selain disertasi itu A dan B apalagi? C. Selain disertasi itu A, B, C apalagi? Terus saya akan nanya gitu. Jadi tugas saya adalah nyimak, ngulangi pernyataan klien dan mengajukan pertanyaan. Terus dapat jawaban, oh jawaban pertama, jawaban nah kenapa demikian? Karena banyak orang sebenarnya asumsi dalam clean language itu pengetahuan kita, setiap orang tuh punya pengetahuan. Sayangnya pengetahuan itu adalah terpisah-pisah. Pengetahuan itu belum integratif. Gitu. Nah, tugas kita mengajukan pertanyaan tadi adalah melakukan evokasi, memunculkan ya ide-ide yang tadinya terpisah-pisah itu. Nah, kemudian ide-ide terpisah itu menjadi mengelompok, menjadi mendekat sehingga klien itu sendiri jadi nyadar terhadap seluruh konsep yang sudah dia miliki. Kira-kira begitu. Sudah terjawab ya, Mbak Gayu ya? Ya. Mungkin ada pertanyaan. Ini saya undang sahabat saya nih, Pak Kiki. Pak Kiki ini sering dapat masalah pernikahan ya atau keluarga karena beliau adalah penghulu. Nah, tanggapan Kang Kiki bagaimana nih? Kalau clear language ini dipakai atau apa dijadikan satu teknik ya dalam konseling pernikahan. Alhamdulillah Bu Sofi bisa mengikuti workshop. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam Mas. Suaranya Pak Kiki ya. Language ini di workshopnya itu yang NLP coaching. NLP coaching Kang Asep menjelaskan banyak teknik language di NLP coaching. Nah, saya pakai sekali karena memang ya language ini efektifnya
itu memang karena dalam rangka perceraian ya tetap saja bercerai. Cuma language itu efektif yang bisa saya sampaikan. Kang Asep bisa nangkep tuh pertanyaannya. Enggak kedengeran sama saya, Mas. Saya juga enggak. Pak Kiki suaranya kecil. Ditulis Terus aja, apa? Mbak. Mas, Itu ya, ditulis aja, tulis. Mas. Oke, Please. sebentar. Saya nangkep dikit-dikit. Mbak Gayu tadi nangkep nggak? Terkait dengan coaching juga ya, tadi kalau nggak salah ya. Wah, Pak Kiki lagi jadi astronot ini. Lagi di antariksa. Nah, diulang Pak Kiki. Suara saya jelas. Nah, sip. Nah, kalau mantap. sekarang clear, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya. Ini Kang Asep, saya pernah ikut ini NLP coaching. Di situ juga banyak penjelasan dan contoh praktek clean language. Saya pernah pakai, akhirnya saya pakai di ini ya untuk mediasi perceraian. Iya. Kalau metodenya itu efektif, Kang Asep. Cuma karena memang mereka bersikukuh untuk bercerai, ya akhirnya tetap bercerai. Oh ya nggak apa-apa. Pertanyaannya, apakah clean language itu ini ya yang saya pakai itu tidak bisa mengubah gitu ya, tidak bisa mengubah niat untuk bercerai. Kalau Gimana Kang? Oh Clean gitu. language supaya nggak jadi cerai Kang? Enggak, kalau itu enggak, Mas. Jadi Kang Asep, ya kalau tujuannya seperti itu enggak, karena berarti kita udah punya agenda, kita udah punya opini, kita udah punya intention ya. Kalau di dalam clean language itu prinsipnya adalah no intention at all. Jadi kita nggak punya intention kecuali memfasilitasi saja. Jadi kalau Anda pengen punya tujuan kayak gitu, jangan pakai clean language gitu. Di unmute Pak Kiki. Jadi mohon kalau diulangi Kang, punya barusan saya ya, terlempar diri. kalau tujuan panjenengan adalah pengen ngubah orang, berangkat dari maunya panjenengan, maunya Anda, ya, artinya kan di situ kan selor kan udah punya target, ya, pengen mengarahkan orang berbeda dengan arahnya si klien. Nah, itu nggak bisa menggunakan clean language karena dari awal clean language itu ya bukan tujuannya untuk mengarahkan, tujuannya untuk membuat orang yang bersangkutan mengerti tentang maunya dirinya dan kalau toh dia mau mengubah orang, sebenarnya mengubah orang itu dengan pendapat-pendapatnya sendiri. Nah, jadi misalnya nih, katakan saja saya menggunakan clean language. Ada orang yang pengen bercerai, saya akan bertanya, bercerai itu apa? Gitu. Saya akan bertanya gitu. Dia bilang XYZ. Nah, nantinya tuh dari tema cerai itu akan cerai itu kan macam-macam. Nah, nanti sampailah kepada hal-hal barangkali negatif-negatif dari bercerai. Termasuk juga manfaat-manfaat dari bercerai. Informasi yang akan diperoleh begitu. Nah, nanti saya akan mengaitkan tuh pertanyaan-pertanyaan. Sementara Anda ingin bercerai, pada saat yang sama bahwa bercerai itu akan membuat anak Anda XYZ, apa yang terjadi dengan bila Anda bercerai? Saya barangkali akan nanyanya begitu aja. Nah, artinya kalau toh orang itu kemudian memutuskan untuk tetap dalam pernikahan, jadi yang mempengaruhi orang itu pada dasarnya bukan saya. Yang mempengaruhi orang itu sebenarnya adalah bentrokan antara pendapat-pendapatnya sendiri. Nah, jadi tugas saya itulah yaitu mencoba diskrepansi jawaban-jawaban itu dipertemukan, ditumburkan dengan penuh kesengajaan. Demikian Mas Kiki.